Maaf teman-teman, saya tidak sedang mengantuk, tapi apakah ada yang ikut menguap barusan? Jika iya, selamat. Kalian baru saja mengalami fenomena menguap tertular atau contagious yawning. Aneh bukan? Kita bisa menguap hanya karena melihat atau mendengar orang lain menguap. Bahkan, membaca tentang menguap saja bisa memicu reaksi yang sama. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan otak kita? Atau mungkin ada alasan lain di baliknya? Di video ini, kita akan membahas alasan ilmiah di balik fenomena menguap yang menular. Tapi hati-hati, semakin kita membicarakannya, semakin besar kemungkinan kalian akan terus menguap. Penelitian yang dilakukan oleh Stephen M. Platek dan kawan-kawannya yang diterbitkan dalam Cognitive Brain Research membahas fenomena menguap menular, yaitu kecenderungan seseorang untuk ikut menguap saat melihat atau mendengar orang lain menguap. Dalam studi ini, para peserta yang merupakan mahasiswa diminta menonton video orang menguap, lalu diuji dalam beberapa aspek seperti kesadaran diri, pemahaman perspektif orang lain, theory of mind, serta kecenderungan kepribadian skizotipal melalui kuesioner. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa individu dengan kesadaran diri yang lebih tinggi dan kemampuan memahami perasaan orang lain lebih mudah mengalami menguap menular. Sebaliknya, individu dengan ciri-ciri kepribadian skizotipal yang sering dikaitkan dengan gejala skizofrenia ringan cenderung lebih jarang tertular menguap. Hal ini menunjukkan bahwa menguap menular bukan hanya sekadar refleks, tetapi juga berhubungan erat dengan empati dan kesadaran diri. Penelitian oleh Beverly J. Brown dan rekan-rekannya yang diterbitkan dalam Current Biology meneliti dasar neurologis dari menguap menular, yaitu ketika seseorang menguap setelah melihat orang lain menguap. Studi ini menggunakan stimulasi magnetik transkranial untuk mengukur aktivitas motorik di otak. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun peserta diminta menahan menguap, mereka tetap merasakan dorongan kuat untuk melakukannya. Tingkat eksitabilitas di korteks motorik menjadi faktor utama dalam menentukan seberapa mudah seseorang tertular menguap. Ini membuktikan bahwa menguap menular tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial atau empati, tetapi juga oleh aktivitas saraf di otak yang dapat membantu memahami gangguan neurologis seperti sindrom Tourette dan epilepsi. Penelitian oleh Massen dan Gallup yang diterbitkan dalam Neuroscience and Biobehavioral Reviews meninjau kembali hubungan antara menguap menular dan empati. Banyak penelitian sebelumnya berpendapat bahwa ikut menguap setelah melihat orang lain menguap adalah tanda empati. Namun, hasil penelitian masih beragam dan tidak selalu mendukung teori ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun menguap menular sering dikaitkan dengan empati, bukti ilmiah yang ada belum cukup kuat untuk membuktikan hubungan langsung antara keduanya. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang lebih ketat dan pengukuran yang lebih objektif untuk memahami mengapa fenomena ini terjadi dan faktor apa saja yang benar-benar memengaruhinya. Jadi, menguap menular bukan sekadar refleks biasa, tapi bisa jadi cerminan dari empati dan aktivitas otak kita. Apakah ini berarti semakin mudah kita tertular menguap, semakin peduli kita terhadap orang lain? Atau mungkin ada faktor lain yang belum terungkap yang jelas? Misteri ini masih terbuka untuk terus diteliti. Satu hal yang pasti, kalian pasti sudah menguap beberapa kali selama menonton video ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Kalau perlu, kirim video ini ke teman kalian dan lihat apakah mereka ikut menguap juga.